Baiklah, perkenalkan nama saya Ivan dari Testan Angau dengan NIM 220244135 dari kelas 5T1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi forward and backward chaining. Masuk pada slide berikutnya. Interference engine adalah bagian dari sistem pakar yang bertugas menarik kesimpulan berdasarkan data dan aturan yang tersedia. Prosesnya disebut match-fire cycle, yaitu mencocokkan kondisi dengan aturan yang sesuai match, lalu mengeksekusi aturan tersebut atau fire untuk menghasilkan fakta baru. Proses ini dilakukan berulang sampai sistem menemukan hasil atau kesimpulan. Dan yang berikutnya, slide berikutnya ada berupa gambar dari forward chaining. Eh, Untuk metode forward chaining ini yaitu memulai penalaran dari fakta-fakta yang sudah diketahui untuk menemukan kesimpulan baru. Sistem akan mencari aturan yang sesuai dengan fakta tersebut, kemudian menghasilkan fakta tambahan, dan proses ini terus berlanjut karena dimulai dari data menuju kesimpulan. Metode ini disebut juga data-driven reasoning. Lalu berikutnya yaitu forward chaining explanation. Nah, untuk ini misalnya dari rule 1 if patient has sore throat atau and suspect bacterial infection, patient has strep throat. Rule 2 itu if temperatur di atas 100, patient has fever. Dan rule ketiga itu if sick lebih dari 1 bulan dan juga mempunyai fever atau demam, eh, pasien tersebut terkena infeksi bakteri. Nah, contohnya di sini misalnya ada 3 aturan pada sistem bakar medis ini, yaitu sistem akan menggunakan fakta-fakta dari pasien untuk menjalankan aturan-aturan ini secara berurutan hingga menemukan kesimpulan akhir. Masuk pada slide selanjutnya, eh, dari cycle 1 sampai cycle 3. Pada slide ini terlihat bagaimana forward chaining bekerja langkah demi langkah. Siklus pertama, sistem menggunakan rule 2 dan menyimpulkan bahwa pasien mengalami demam. Siklus kedua, berdasarkan fakta baru bahwa pasien demam dan sudah sakit lama. Rule 3 aktif dan menyimpulkan ada infeksi bakteri. Dan siklus ketiga, rule 1 dijalankan karena pasien memiliki infeksi bakteri dan sakit tenggorokan. Hasilnya pasien mengalami strep throat. Jadi prosesnya benar-benar maju dari fakta ke kesimpulan. Dan berikutnya yaitu backward chaining goal driven. Nah, sekarang kita bahas metode kedua yaitu backward chaining atau penalaran mundur. Metode ini bekerja dengan cara berangkat dari tujuan atau kesimpulan yang ingin dibuktikan, kemudian mencari fakta-fakta pendukungnya. Sistem ini mencari aturan yang menghasilkan kesimpulan tersebut, lalu berusaha membuktikan bagaimana jika dari aturan itu satu persatu, proses ini terus berlanjut sampai semua syarat terbukti benar atau tidak bisa dibuktikan sama sekali. Lalu berikutnya untuk backward chaining explanation yang pertama, contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin membuktikan apakah pasien mengalami strep throat, sistem mencari aturan yang kesimpulannya strep throat yaitu rule 1. Rule 1 memerlukan 2 kondisi, yaitu sakit tenggorokan dan infeksi bakteri. Sakit tenggorokan diketahui benar, tetapi infeksi bakteri belum diketahui. Maka sistem mencari aturan lain yang bisa membuktikan infeksi bakteri yaitu Rule 3. Rule 3 memerlukan fakta demam dan sakit lebih dari sebulan. Fakta ini benar, jadi sistem menyimpulkan pasien mengalami infeksi bakteri dan akhirnya strep throat juga terbukti. Lalu berikutnya kita masuk pada slide yang ke-8. Untuk explanation yang kedua atau example yang kedua. Di slide ini dijelaskan proses pembuktian backward chaining secara lengkap.
dengan fakta bahwa pasien demam 102 derajat, sakit selama 2 bulan, dan sakit tenggorokan. Sistem mulai dari tujuan yaitu strep throat. Dengan menggunakan hubungan antar aturan, sistem menelusuri balik hingga menemukan semua fakta yang mendukung, lalu menarik kesimpulan bahwa pasien memang memiliki strep throat. Selanjutnya yaitu forward chaining untuk uh, advantage-nya dan disadvantage-nya, yaitu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya cocok digunakan untuk kasus yang dimulai dari pengumpulan informasi seperti perencanaan, kontrol atau monitoring. Dan untuk kekurangannya yaitu sulit menemukan bukti mana yang paling penting dan kadang menghasilkan pertanyaan yang tidak relevan dengan masalah. Lalu berikutnya untuk slide ke-10, backward chaining. Ini untuk kelebihan dan kekurangan untuk backward chaining. Kelebihannya tetap fokus pada satu tujuan dan pertanyaan yang dihasilkan selalu relevan. Saat baik digunakan untuk sistem diagnosis seperti di bidang kesehatan. Untuk kekurangan metode ini bisa terus mengikuti jalur penalaran yang salah tanpa menyadarinya. Dan untuk teknik penelusurannya atau pencariannya, karena kedua metode ini ada beberapa teknik yang dikembangkan. Teknik tersebut adalah depth first search, breadth first search, dan best first search. Lalu untuk penjelasan dari depth first search yaitu adalah teknik penelusuran data pada node-node secara vertikal dan sudah terdefinisi. Misalnya kiri ke kanan. Keuntungan pencarian dengan teknik ini adalah bahwa penelusuran masalah dapat digali secara mendalam sampai ditemukannya kapasitas suatu solusi yang optimal. Untuk kekurangannya yaitu kekurangan teknik penelusuran ini adalah membutuhkan waktu yang sangat lama untuk ruang lingkup masalah yang besar. Ini adalah contoh gambar untuk eh, teknik penelusuran depth first search. Lalu berikutnya yaitu breadth first search, yaitu adalah teknik penelusuran data pada semua node dalam satu level atau salah satu tingkatan sebelum ke level atau tingkatan di bawahnya. Keuntungan pencarian dengan teknik ini adalah sama dengan depth first search, hanya saja penelusuran dengan teknik ini mempunyai nilai tambah di mana semua node akan dicek secara menyeluruh pada setiap tingkatan node. Untuk kekurangan teknik penelusuran ini terletak pada waktu yang dibutuhkan yang sangat lama. Apabila solusi berada dalam posisi node terakhir, sehingga menjadi tidak efisien. Kekurangan dalam implementasi juga perlu dipertimbangkan. Misalnya, teknik penelusuran menjadi tidak interaktif antara suatu topik dengan topik yang lain, atau harus melompat dari satu topik ke topik yang lain sebelum topik tersebut selesai ditelusuri. Ini adalah gambar dari teknik penelusuran breadth first search. Berikutnya yaitu best first search. Best first search adalah teknik penelusuran yang menggunakan pengetahuan akan suatu masalah untuk melakukan panduan pencarian ke arah node tempat di mana solusi berada. Pencarian jenis ini dikenal juga sebagai heuristik. Heuristik yaitu pendekatan yang dilakukan adalah mencari solusi yang terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penelusuran dapat ditentukan harus dimulai dari mana dan bagaimana menggunakan proses terbaik untuk mencari solusi. Lalu keuntungan jenis pencarian ini adalah mengurangi beban komputasi karena hanya solusi yang memberikan harapan saja yang diuji dan akan berhenti apabila solusi sudah mendekati yang terbaik. Ini merupakan model yang menyerupai cara manusia mengambil solusi yang dihasilkan merupakan solusi yang mutlak benar. Ini adalah contoh teknik penelusuran dari best first search. Lalu untuk kesimpulannya, forward dan backward chaining merupakan dua pendekatan utama dalam proses penalaran kecerdasan buatan. Forward chaining bekerja dari aplikasi menuju kesimpulan, sementara backward chaining bekerja dari tujuan menuju data pendukung. Nah, kedua metode ini menjadi dasar dalam sistem pakar dan algoritma pencarian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi
seperti diagnosis medis, sistem kontrol maupun pencarian rute. Dengan bantuan teknik pencarian seperti DFS, BFS, dan Best First Search, sistem dapat menemukan solusi yang optimal, cepat, dan efisien sesuai konteks masalahnya. Baiklah, demikian hasil presentasi materi saya. Sampaikan terima kasih.